Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video koneksi antar materi dari modul pembelajaran yang saya pelajari di calon guru penggerak. Sebuah kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dijadikan filosofis pendidikan. Seperti kita yakini bahwa zaman ini terus mengalami perubahan, dan ini adalah sebuah tantangan kita untuk memahami dalam mendampingi murid sesuai dengan kebutuhannya. Dan kita juga tahu bahwa setiap murid ini memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Maka dilahirkanlah konsep dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar mengedepankan bahwa kita ini adalah fasilitator. Guru ini sebagai fasilitator pembelajaran, karena kita bukan satu-satunya sumber dari pengetahuan yang bisa mereka dapatkan. Dan anak ini ibarat kertas yang penuh tulisan tetapi masih buram. Jadi hubungannya pendidikan ini adalah sebuah tuntunan. Kita tidak bisa menjadikan padi menjadi jagung, tetapi padi tetaplah tumbuh menjadi padi. Tugas kita adalah menjaga agar padi itu tetap tumbuh. Itu artinya kita bisa memaksimalkan daya upaya kita untuk mengembangkan akal budi mereka, sehingga terwujudlah kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Berikut ini akan saya paparkan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa gurulah, kitalah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh murid berdasarkan pengalaman mengajar kita bertahun-tahun. Dan saya juga beranggapan bahwa anak atau murid ini ibarat kertas kosong yang siap diisi oleh kita, apapun itu. Dan yang ketiga, setiap anak manusia ini mempunyai kemampuan yang bisa berkembang di segala bidang. Jadi peran saya ini sebagai motivator dan fokus kepada bahan ajar. Saya yakin mereka bisa berkembang di segala bidang itu asalkan mereka fokus. Setelah saya mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang berubah dalam pikiran saya. Yang pertama adalah bahwa guru atau kita itu bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, tapi murid bisa mendapat pengetahuannya dari berbagai sumber. Yang kedua ada teori konvergensi, yang menyatakan bahwa anak ini ibarat kertas yang penuh dengan tulisan tetapi masih samar atau masih bayang-bayang. Nah, tugas kita sebagai pendidik ini hanya menebalkan tulisan atau karakter atau potensi yang baik saja. Nah, karakter atau potensi yang buruk itu diminimalisir. Jadi kita menjaga agar mereka potensi-potensi baik itu tidak terhalang oleh karakter-karakter buruk, potensi-potensi buruk yang bisa menghambat pengembangan dari potensi mereka. Kemudian, setiap anak ini memiliki kodrat alam. Saya mengajar IPA. Mulai dari sekarang, saya tidak akan memaksakan lagi bahwa anak-anak atau murid-murid saya ini untuk bisa menguasai seluruh materi IPA, tetapi saya harus menjamin bahwa mereka ketika belajar IPA, mereka akan terlatih untuk disiplin, bertanggung jawab, memunculkan rasa ingin tahu yang besar, kemudian menghormati dan menghargai sesama teman, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara menghormati guru, dan bagaimana cara untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi tugas kita itu menuntun agar karakter mereka berkembang dengan baik. Hal yang akan segera saya lakukan sebagai cerminan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Berarti saya harus memaksimalkan posisi saya sebagai fasilitator pembelajaran. Saya harus memfasilitasi murid-murid saya untuk mendapatkan pengetahuan dari sumber yang lain seperti lingkungan atau internet. Kemudian saya juga harus menerapkan berbagai metode pembelajaran agar kebutuhan mereka seperti atau karakter atau potensi mereka seperti berbicara, kemampuan berbicara, kemudian karakter untuk menghormati dan menghargai pendapat itu dengan berbagai metode pembelajaran yang tadi. Kemudian saya juga harus fokus pada bagaimana menuntun mereka
untuk pengembangan budi pekerti, karena ini yang lebih penting. Pendidikan itu bukan pengajaran, tetapi pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi tidak lagi berfokus pada bagaimana mereka hanya mencapai pengetahuannya, tetapi juga harus terlayani bagaimana mereka menumbuhkan kecerdasan batinnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya Wina Rayanri, calon guru penggerak dari Angkatan 6 SMP Negeri 1 Salawu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.